Ide gila di tengah malam. Bambang adalah seorang pemuda yang memiliki dua aset utama dalam hidupnya, kepercayaan diri yang setinggi langit dan saldo ATM yang sedalam palung Mariana, alias kosong melompong. Dia adalah tipe orang yang percaya bahwa Bill Gates dan Mark Zuckerberg sukses bukan karena mereka pintar, tapi karena mereka belum pernah bertemu kompetitor seberat Bambang. Suatu malam, sambil mengunyah mie instan goreng yang sudah dingin di kamar kosnya yang berukuran 2 kali 2 meter, Bambang mendapat ilham. Kenapa semua orang jualan kopi kekinian? Gumamnya sambil menatap bungkus mie instan. Dunia ini butuh sesuatu yang revolusioner. Sesuatu yang menggabungkan kearifan lokal dengan teknologi tinggi. Lalu muncullah ide itu, pecel lele Cloud Kitchen berbasis kecerdasan buatan AI. Bambang segera mengambil buku catatan yang sampulnya sudah hilang dan menuliskan visinya. Dia ingin membuat sistem di mana lele tidak hanya digoreng, tapi dipilih berdasarkan algoritma kebahagiaan sang lele. Kalau lelenya bahagia sebelum digoreng, rasanya pasti lebih crunchy dan penuh aura positif, pikirnya dengan sangat serius. Masalah pertama Bambang adalah modal. Dia tidak punya uang bahkan untuk membeli penggorengan, apalagi server untuk AI-nya. Maka, dia memutuskan untuk mendekati investor pertamanya, Pak RT yang punya toko kelontong di depan gang. Pak RT, kata Bambang dengan gaya ala CEO Silicon Valley, mengenakan kemeja yang tidak disetrika dan kacamata hitam di dalam ruangan. Saya menawarkan peluang investasi di industri agroteknologi masa depan. Proyeknya bernama Leletech 4.0. Pak RT, yang saat itu sedang menghitung stok sabun cuci, menatap Bambang dari balik kacamatanya. Bambang, kalau kamu mau utang rokok lagi, jawabannya tidak. Kalau mau pinjam uang buat bayar kos, hubungi ibumu. Ini bukan utang, Pak. Ini ekuitas. Bambang menjelaskan dengan berapi-api. Bayangkan, Pak, kita pakai sensor gerak di kolam lele. Kalau lelenya malas berenang, sensor akan memberi kejutan listrik ringan supaya mereka olahraga. Lele atletis punya otot yang lebih enak, Pak. Pak RT menggelengkan kepala. Lele kok disuruh olahraga? Mending kamu yang olahraga cari kerja beneran, Embang. Ditolak oleh Pak RT tidak membuat Bambang mundur. Baginya, penolakan adalah validasi pasar yang belum siap menerima kejeniusan. Dia kemudian mendatangi teman akrabnya, Slamet, seorang mahasiswa abadi yang punya hobi memelihara ikan cupang. Matt, gue punya proyek besar. Lo jadi CTO, Chief Technology Officer. Tugas lo simple, ngajak ngomong lele biar mereka nggak stres sebelum masuk penggorengan. Slamet, yang memang dasarnya kurang kerjaan, setuju. Modal awal mereka, tabungan Slamet yang seharusnya buat bayar wisuda dan sisa uang saku Bambang. Totalnya, Rp200.000. Mereka menyewa lahan sempit di belakang kos-kosan. Bukan lahan sebenarnya, lebih tepatnya selokan bersih yang ditutup pagar bambu. Bambang membeli 10 ekor lele bibit unggul yang dia beri nama satu persatu, mulai dari Lele Mus sampai Jeff Bezos. Matt, hari ini kita mulai pelatihan mental untuk lele-lele ini, instruksi Bambang. Setiap pagi, Bambang menyetel musik klasik lewat speaker HP yang pecah suaranya. Dia percaya musik Mozart bisa meningkatkan kualitas omega-3 pada lele. Sementara itu, Slamet bertugas membacakan buku-buku motivasi di pinggir kolam. Lele Mus, dengarkan saya, bisik Slamet pada seekor lele yang kumisnya bengkok. Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Jangan takut pada penggorengan, karena itu adalah pintu menuju surga di perut manusia. Tetangga kos mulai menganggap mereka gila. Tapi Bambang tetap teguh. Biarkan mereka tertawa sekarang, Matt. Nanti kalau kita sudah IPO, Initial Public Offering, di bursa saham, mereka bakal antre minta tanda tangan kita di atas nasi uduk. Setelah 1 bulan, pelatihan mental, sampailah pada hari peluncuran. Bambang sudah membuat brosur sederhana dari kertas sisa ujian yang bertuliskan, pecel lele Zen, rasakan ketenangan dalam setiap gigitan. Pelanggan pertama mereka adalah seorang kurir paket yang kebetulan lewat dan merasa lapar. Mas, beli pecel lelenya 1. Katanya lelenya bahagia ya, tanya kurir itu heran. Bukan cuma bahagia, Mas. Lele ini sudah khatam buku The 7 Habits of Highly Effective Fish, jawab Bambang bangga. Namun, bencana terjadi. Saat Bambang hendak menangkap lele mus dari kolam, si lele ternyata terlalu atletis karena sering olahraga elektrik. Lele itu melompat dengan kecepatan cahaya,
menamparkan wajah Bambang dengan ekornya yang licin, lalu masuk kembali ke kolam dengan gerakan akrobatik. Selamat panik, Embang, lelenya terlalu bersemangat. Mereka menolak dieksekusi. Bambang, dengan wajah basah air kolam dan bau amis, tetap tenang. Ini namanya disruptive behavior, Matt. Produk kita punya kemauan sendiri. Ini fitur, bukan bug. Kurir paket itu pergi dengan wajah bingung tanpa membawa nasi lele. Hari pertama, pendapatan Rp0. Kerugian, harga diri Bambang yang terciprat lumpur. Malam itu, Bambang dan Slamet duduk di pinggir kolam sambil makan nasi putih pakai kerupuk. Uang mereka habis. Lele mereka masih hidup sehat dan tampaknya lebih pintar dari mereka berdua. Embang, mungkin kita salah, kata Slamet lesu. Lele itu kodratnya emang dimakan, bukan diajak meditasi. Bambang terdiam. Dia menatap lele-lele yang berenang dengan riang. Matt, lo tahu nggak kenapa kita gagal? Karena kita gila. Bukan, kita gagal karena kita fokus ke proses yang salah. Kita terlalu fokus bikin lele bahagia, tapi lupa kalau yang lapar itu manusianya, bukan lelenya. Bambang bangkit dengan semangat baru. Kita nggak boleh menyerah. Orang sukses itu orang yang jatuh 10 kali, bangun 11 kali. Kalau kita jatuh di kolam lele, ya kita harus bangun sambil bawa lele. Dia menyadari bahwa dalam usaha, idealisme itu perlu, tapi logika pasar itu wajib. Motivasi tanpa eksekusi yang benar hanyalah halusinasi. Bambang memutuskan untuk melakukan pivoting, istilah keren di dunia bisnis untuk ganti haluan karena yang lama hancur berantakan. Dia tidak lagi mencoba melatih mental lele. Dia mulai mengamati masalah nyata di sekitar kos-kosannya. Masalahnya adalah, anak kos malas keluar kalau hujan, dan warung pecel lele di depan gang selalu antre panjang. Matt, lupakan AI. Kita pakai teknologi yang lebih canggih, kaki. Bambang memulai layanan, Kurir Lele Express. Dia bekerja sama dengan warung pecel lele Pak Kumis di depan gang. Strateginya simpel, Bambang yang ambil pesanan, Bambang yang antar ke kamar kos, dan dia mengambil margin Rp1.000 per porsi. Awalnya Slamet protes. Embang, ini mah jadi tukang ojek makanan, bukan CEO Tech. Salah, Matt, ini namanya Last Mile Delivery Optimization. Kita sedang membangun infrastruktur logistik mikro. Jawab Bambang dengan istilah yang tetap keren padahal kerjanya cuma lari-lari bawa bungkusan nasi. Bulan pertama berjalan berat. Bambang harus lari naik turun tangga lantai 4 kos-kosan sambil membawa sambal yang pedasnya bisa merusak lapisan ozon. Seringkali dia dimarahi pelanggan karena nasi uduknya miring atau kerupuknya melempem. Pernah suatu kali, Bambang terpeleset di tangga karena lantai licin. Nasi pecel lelenya terbang dan mendarat tepat di kepala seorang mahasiswi yang sedang lewat. Mas, apa-apaan ini? Kepala saya jadi bau sambal terasi. Teriak mahasiswi itu. Bambang, sambil menahan sakit di pinggangnya, tersenyum sopan. Maaf, Mbak, ini sebenarnya masker organik varian spesi terapi. Sangat bagus untuk pori-pori kulit kepala. Meski dicaci maki, Bambang tidak berhenti. Dia selalu membawa catatan kecil. Minggu pertama, 10 pesanan. Minggu kedua, 25 pesanan. Minggu ketiga, orang-orang mulai hafal nama gue sebagai Bambang Sambal. Dia belajar bahwa motivasi sejati bukan berasal dari kutipan-kutipan indah di Instagram, melainkan dari kemampuan untuk tetap tersenyum saat dunia terasa seperti sedang melempar sambal ke wajah kita. Setelah 3 bulan, Bambang dan Slamet punya sedikit keuntungan. Alih-alih dipakai buat beli HP baru, Bambang mengajak Slamet ke panti asuhan dekat kampus. Mereka membawa 50 bungkus pecel lele Pak Kumis. Embang, kita kan masih susah, kok malah sedekah sebanyak ini? Tanya Slamet heran. Bambang menepuk bahu temannya. Matt, usaha itu kayak mesin. Sedekah itu olinya. Kalau mesinnya dipaksa jalan terus tanpa oli, bakal panas dan meledak. Kita berbagi bukan karena kita kaya, tapi karena kita tahu rasanya lapar. Melihat anak-anak panti makan dengan lahap, ada rasa hangat yang menjalar di hati Bambang. Dia menyadari bahwa indahnya hidup bukan tertanda atas banyaknya harta, bukan pula tersurat tingginya posisi sosial dunia, tetapi terletak pada mampunya kita berbagi atas apa yang Allah telah beri, sekecil apapun itu. Anehnya, setelah kejadian di panti itu, bisnis Bambang Sambal meledak. Teman-teman mahasiswi yang dulu memarahinya malah mulai memesan lewat dia karena Bambang dikenal jujur dan selalu punya cerita lucu saat mengantar makanan.
Setahun kemudian, Bambang bukan lagi sekadar kurir. Dia berhasil menyewa ruko kecil dan membuka warung pecel lelenya sendiri. Namanya tetap, Pecel Lele Zen. Kali ini, dia tidak memakai AI untuk melatih lele, tapi dia memakai hati untuk melayani pelanggan. Dia memberikan diskon bagi mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi dan memberikan makan gratis bagi siapapun yang berani mengaku sedang benar-benar tidak punya uang. Suatu sore, Pak RT datang ke warungnya. Pak RT kaget melihat transformasi Bambang yang sekarang pakai kemeja rapi dan sudah disetrika. "Bambang, hebat kamu ya. Dulu nawarin lele olahraga elektrik, sekarang sudah punya ruko," puji Pak RT sambil memesan lele goreng. Bambang tertawa. "Itulah hidup, Pak. Hidup dan kehidupan itu seiring sejalan. Kadang kita harus jatuh dulu biar tahu rasanya tanah, baru kita bisa menghargai langit." Bambang bercerita bahwa rahasia suksesnya bukan pada modal, tapi pada pantang menyerah dan tidak berkeluh kesah. Setiap kali dia merasa lelah, dia ingat wajah lele-lele di selokan dulu yang tetap berenang meskipun hari mendung. Kalau lele saja punya semangat hidup, masa manusia yang punya akal malah mau menyerah? Kisah Bambang menjadi legenda di kampusnya. Dia sering diundang untuk mengisi seminar kewirausahaan. Di podium, dia tidak bicara tentang grafik saham atau manajemen risiko yang rumit. Dia hanya bicara tentang satu hal, semangat yang tiada henti sekalipun mati. "Teman-teman," kata Bambang di depan ratusan mahasiswa yang menatapnya kagum, "jangan takut bermimpi tinggi. Tapi ingat, jangan cuma mimpi. Bersemangatlah mencapai harapan yang tinggi itu agar hidup kalian penuh makna." Dia menutup seminarnya dengan kutipan yang selalu dia pegang. "Indahnya hidup itu bukan tentang seberapa banyak orang yang mengenal posisi sosialmu, tapi tentang seberapa tulus hatimu menerima kenyataan yang ada dengan sukacita. Kalau kenyataannya pahit, tambahin gula. Kalau kenyataannya amis kayak lele, ya goreng sampai garing." Bambang turun dari panggung disambut tepuk tangan meriah. Di barisan depan, Slamet, yang kini jadi manajer operasional, mengacungkan jempol. "Bang, abis ini ada jadwal apa?" tanya Slamet. Bambang tersenyum lebar. "Abis ini, kita balik ke dapur. Ada pesanan 100 porsi buat anak-anak panti. Rezeki dari Allah harus segera dibagi, Matt." Dan begitulah, Bambang membuktikan bahwa dengan sedikit kegilaan, banyak kerja keras, dan hati yang tulus, impian yang tadinya hanya sebatas lele di selokan bisa terbang melampaui gedung-gedung tinggi. Karena di tangan orang yang tidak pernah berhenti berusaha, selalu ada jalan yang terbuka. Pesan moral cerita, berani mulai, ide segila apapun tidak akan menghasilkan apa-apa tanpa langkah pertama. Adaptasi, jangan kaku dengan ide awal. Jika pasar tidak butuh lele meditasi, berikan mereka layanan antar yang cepat. Humor dalam tekanan, tertawalah pada kegagalanmu sendiri. Itu akan membuat beban terasa lebih ringan. Tulus menerima, indahnya hidup adalah saat kita bisa berdamai dengan kenyataan namun tetap memiliki semangat untuk merubahnya menjadi lebih baik. Sedekah, jangan menunggu kaya untuk berbagi. Berbagi adalah bagian dari proses menuju keberkahan.